Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah. Mari kita simak video ini sampai selesai. Alhamdulillahillazi ja'alal istiqamata ba'dal imani sullaman raqiyan ila daris salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalama ala man umira bil istiqamah fakana akmala man istaqama fasallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi wa ala tariqihil wa ala tariqihistaqam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Istiqomah setelah iman merupakan kunci rasa aman dan tentram, serta tangga untuk naik ke negeri keselamatan atau surga. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'am bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Al-Ahqaf 13-14. Orang yang berkata, Rabbku Allah, berarti ia telah beriman dan menyatakan imannya. Selanjutnya dengan iman yang telah ia nyatakan dan yang ia sembunyikan, ia telah mampu untuk tetap istiqamah meniti jalan Allah. Setelah ia bersikap istiqamah, datanglah kabar gembira yang menepis rasa takut dan sedih darinya. Setelah itu, ia diberi surat jaminan surga, negeri orang-orang yang berbakti. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'am bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati, mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Al-Ahqaf 13-14. Makna istiqamah adalah menegakkan apa yang diwajibkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah, serta melaksanakan seluruh taklif syariat sepenuhnya, sehingga tidak ada satu pun kewajiban yang ditinggalkan dan tidak ada satu perbuatan haram pun yang dikerjakan. Istiqamah adalah perjalanan lurus di atas jalan lurus yang mengantarkan ke surga. Rasulullah adalah orang pertama di antara umat ini yang diperintahkan untuk beristiqamah, untuk bersikap istiqamah. Allah berfirman kepadanya, Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Quran Surat Hud ayat 112. Dengarkan ucapan beliau ketika ditanya seseorang, sampaikanlah suatu perkataan di dalam Islam kepadaku yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada siapapun selainmu. Beliau bersabda kepadanya, katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu tetaplah istiqomah. Hadis ini menunjukkan setiap mukmin haruslah beristiqomah. Juga menunjukkan tidak ada kesempurnaan, keselamatan ataupun kebahagiaan tanpa istiqomah. Maka dari itu beristiqomahlah wahai kaum muslimin. Ketahuilah apa saja yang dicintai Allah di antara keyakinan, ucapan, tindakan, dan sifat-sifat. Perangilah jiwa dengan mendorongnya untuk menunaikan semua itu. Ketahuilah apa saja yang dibenci Allah di antara keyakinan, ucapan, tindakan, dan sifat-sifat. Perangilah jiwa dengan mendorongnya untuk meninggalkan dan menjauhi semua itu, juga membenci dan murka padanya. Karena hal-hal seperti itu termasuk yang dibenci dan dimurkai Rabb kita. Ketahuilah kewalian bergantung pada kesesuaian dengan apa yang dicintai dan dibenci Allah. Maka siapa yang sesuai dengan Allah
dalam hal yang ia suka dan ia benci, berarti ia membela Allah. Dan siapa yang melanggar serta menyalahi apa yang ia suka dan ia benci, berarti ia memusuhi Allah. Na'udzubillah. Oleh karena itu, mengetahui apa saja yang dicintai dan dibenci Allah termasuk di antara kewajiban-kewajiban yang paling utama, seperti yang ditunjukkan dan ditegaskan oleh firman Allah. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. An-Nahl 43. Dan sabda Nabi SAW, menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim. Bagaimana mungkin seseorang bisa tetap istiqomah di atas jalan kebenaran sementara ia tidak mengetahui kendaraan untuk meniti jalan itu? Kendaraan istiqomah adalah akidah dan dalil-dalil yang menegaskannya, ibadah-ibadah dan penjelasan tentang tata cara pelaksanaannya, penjelasan waktunya yang telah ditentukan di mana ibadah tidak diterima, kesucian dan kebersihan jiwa tidak terwujud kecuali pada waktu telah ditentukan. Siapa menginginkan istiqomah tanpa mengetahui apa yang harus ia lakukan secara istiqomah dan bagaimana caranya, pencarian ini tidaklah ada gunanya. Maka dari itu kita harus mengetahui hal ini. Mari kita luruskan istiqomah yang dapat merealisasikan apa yang dijanjikan Allah kepada kita melalui firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Fussilat 30-31. Jemaah salat Jumat yang berbahagia. Istiqomah membuahkan kesucian rohani. Kesucian rohani inilah yang membuat para malaikat membela para pemiliknya. Karena adanya kesamaan kesucian. Malaikat adalah ruh-ruh suci, sehingga terjadi kesamaan antara mereka dengan orang-orang yang istiqomah. Sehingga para malaikat membela mereka seperti yang mereka sampaikan tentang diri mereka sendiri melalui ucapan mereka. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Fussilat ayat 31. Maka perhatikanlah hal-hal yang dapat mewujudkan istiqomah bagi para pemiliknya. Ketahuilah setiap mukmin diperintahkan untuk istiqomah di atas agama Allah. Setiap hamba yang bertobat dari kekafiran menuju iman, dari kesyirikan menuju tauhid, dari berbagai kemaksiatan menuju ketaatan, ia diperintahkan untuk bersikap istiqomah. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Maka tetapkanlah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Quran Surat Hud ayat 112. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fatubu ilallahi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah wallahu ahlul hamdi wasyukri idh huwa zul in'ami wal ifdali fama min ni'matin illa huwal mun'imu biha wa ma min fadlin illa huwal mutafaddilu bihi wa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'du. Istiqomah diwajibkan atas setiap mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Quran Surat Hud 112. Istiqomah ditopang oleh beberapa hal, yaitu pertama, ingat Allah dan negeri akhirat. Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, Aku bersama hambaku selama ia menyebutku dan kedua bibirnya bergerak menyebutku. Siapa yang bersama Allah dan Allah bersamanya, tidak mungkin ia berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah
dengan meninggalkan suatu kewajiban ataupun melakukan suatu perbuatan haram. Inilah istiqomah yang dituntut dari seorang mukmin. Kedua, puasa dan qiyamul lail. Karena puasa pada siang hari dan qiyamul lail pada malam hari merupakan salah satu faktor pendukung istiqomah yang terbesar. Puasa pada siang hari menjaga seorang hamba untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan ataupun meninggalkan kewajiban. Karena ia selalu ingat kepada Allah dan orang yang selalu ingat kepada Allah tidak akan durhaka kepadanya. Di sisi lain, qiyamul lail memunculkan kelembutan hati dan kejernihan rohani karena banyaknya munajat kepada Rabb dan membawa kitabnya. Ketiga, berkawan dengan orang-orang soleh dan sabar menahan diri untuk itu. Karena dengan berkawan dengan orang-orang soleh akan menjadi pelindung yang menjaga seseorang untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang diharamkan. Inilah istiqomah yang diperintahkan sebagai tiket untuk mendapatkan surga setelah selamat dari neraka. Allah berfirman kepada Rasul-Nya, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya. Al-Kahfi ayat 28. Istiqomah adalah kapal keselamatan, maka naiklah ke atasnya dengan nama Allah. Teruskanlah perjalanan kalian seraya memohon kepada Allah agar diberi husnul khotimah, karena amalan-amalan itu berdasarkan penutupnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa alihi wa sahbihi waghfir Allahumma lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa waffiq imamana wa ulata umurina lima tuhibbu wa tarda innaka waliyyu zalika wal qadiru alaih. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.